Asini roha dohot dame madihamu nasian Tuhan debata dohot sian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 19 September 2024, diambil dari Yeskiel pasal yang ke-18 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Dalam bahasa Batak dikatakan idama audo napuna saluton dini jolma, nang ton dini amama, nang ton dini anakna, audo napunasa, ton dini manang ise namar dosa, ikonido mate, ido yang go sahatna. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang bertanggung jawab untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya. Karena kita sebagai manusia dibekali akal dan kebijaksanaan untuk menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dilakukan. Dengan demikian kita pun pasti sudah paham tentang konsekuensi dari apapun yang akan kita lakukan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berangkat dari sebuah sindiran terhadap bangsa Israel yang menyatakan bahwa ayah akan makan buah mentah dan anak giginya akan terasa ngilu. Dalam artian yang bisa kita lihat di sini adalah adanya tuduhan bahwa ketika orang tua melakukan perbuatan kesalahan, maka anak pun akan ikut menanggung dosa dari orang tuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudari, melalui nubuatan Nabi Yeskiel ditekankan bahwasanya Allah adalah hakim yang adil dan dialah satu-satunya yang memiliki otoritas terhadap penghakiman itu sendiri. Oleh karena itu tidak ada satu orang pun manusia yang mampu untuk menghakimi orang lain, apalagi ketika itu dikaitkan dalam penghakiman kepada anak yang tidak melakukan dosa, sekalipun orang tuanya melakukan dosa. Oleh karena itu di ayat berikutnya kita akan melihat dengan jelas bahwa keberpisahan ini ketika orang tua pun melakukan kesalahan, ketika ayahnya melakukan kesalahan, maka anak itu belum tentu menanggung dosa ketika dia berada di jalan yang benar. Yang menunjukkan bahwa dosa itu merupakan pribadi-pribadi yang ditanggung oleh setiap pribadi yang melakukannya. Saudara-saudari yang terkasih, dari ayat ini kita mau belajar beberapa hal. Yang pertama, bahwa Allah adalah satu-satunya yang memiliki otoritas di dalam penghakiman itu, dan itulah yang ditekankan di dalam ayat kita hari ini, bahwa jiwa itu, segala jiwa adalah milik Allah. Allah lah yang mengambil andil dan keputusan terhadap apapun yang diterima oleh orang fasik maupun itu orang-orang benar. Dan dikatakan hanya orang yang berbuat dosa lah yang akan menanggung dosanya. Hanya orang yang berbuat dosa lah itu yang akan mati. Bapak Ibu serta saudara-saudari, meskipun demikian di ayat 21 kita dapat melihat bagaimana Allah juga membuka dirinya terhadap orang-orang yang mau berpaling dari dosanya. Allah masih senantiasa membuka dirinya kepada orang fasik yang kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, poin berikutnya yang dapat kita pelajari adalah bagaimana kita senantiasa menjaga diri kita dari dosa. Dan kalaupun kita sudah menyadari ketidaklayakan kita karena dosa, kalaupun kita sudah menyadari bahwa kita telah jauh dari Tuhan karena dosa itu, maka Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Berpalinglah dari kejahatan itu. Bapak Ibu serta saudara-saudari, keberserahan kita kepada Tuhan untuk melakukan keadilan dan kebenaran, itulah yang dinantikan Tuhan dari setiap umatnya, dari setiap orang percaya.
supaya apapun yang terjadi dalam diri kita, ketika kita melakukan hal-hal yang baik di dalam diri kita, maka Tuhan juga akan memberikan yang sesuai dengan apa yang kita perbuat. Orang berdosa akan mati, tetapi orang yang hidup di dalam kebenaran akan hidup dan diberi keselamatan oleh Allah. Selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.